Hai hai hai, jumpa lagi kita di channel Story 21. Tak kenal maka tak sayang, tak nonton maka tak tahu ceritanya. Story 21 akan menyajikan Anda alur cerita film yang menarik ditonton untuk Anda semua. Kali ini Story 21 akan memberi Anda tontonan sebuah film laga trailer yang diproduksi oleh produser dan sutradara Michael Bay dan ditulis oleh Chuck Hogan. Film ini diadaptasi dari buku yang ditulis tahun 2013 karya Michel Sukop yang diangkat dari cerita 6 anggota tim keamanan yang bertarung membela tenaga diplomatik negaranya. Jadi sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Oke. Film ini diawali di mana terlihat Jack Da Silva yang diperankan oleh Krasinski yang tiba dan dijemput oleh Tyrone yang dalam film ini diperankan oleh Dale, seorang anggota tim dan teman dekat Da Silva. Jadi ceritanya nih guys, mereka merupakan sahabat yang dipertemuan kembali dalam tugas ini. Jadi reunian deh. Lalu Skin berpindah di suatu tempat bernama Annex. Setibanya Jack langsung memperkenalkan diri kepada seluruh tim dan kapten tim, yang terus-menerus mengingatkan timnya untuk tidak pernah melibatkan warga kota supaya menghindari konflik dengan militan di daerah itu. Udah kayak murid baru aja nih Jack. Lalu Tyrone memerintahkan salah satu anggota tim untuk menemani Jack berkeliling markas tersebut, sembari mengenal situasi sekitar, mungkin agar Jack nggak kalang kabut ya saat tiba-tiba ada serangan. Keesokan harinya Jack menerima tugas pertamanya. Yang terima tugas pertama yaitu untuk menemani beberapa petugas diplomatik melakukan pertemuan di tengah kota. Sayangnya pada saat itu mereka ternyata telah dipantau oleh sekelompok pasukan militan. Tyrone yang mengetahui hal itu bergegas memanggil mereka untuk segera berbalik ke Annex, yang merupakan markas mereka. Dalam perjalanan menuju Annex, mereka pun mendapat serangan dari kelompok militan tersebut yang berusaha menghentikan mereka. Setelah sempat mendapat serangan oleh pihak militan, beberapa hari kemudian Skin berpindah di mana duta besar yang bernama J. Christopher Stephen tiba nih di kota tersebut untuk menjaga hubungan diplomatik di tengah-tengah kekacauan politik dan sosial. Si duta besar ini ternyata mengabaikan banyak peringatan dan dia memutuskan untuk tinggal di Special Mission dengan minimnya perlindungan dari dua agen keamanan diplomatik dan pengawal yang dipekerjakan dari militan lokal. Esok harinya dan saat itu adalah hari peringatan ke-11 tahunnya peristiwa penyerangan 11 September. Stephen melihat pria mencurigakan sedang mengambil foto bangunan kedutaan dan memberitahukan detail hal tersebut kepada pengawal di aneks. Sementara itu terlihat beberapa dari anggota tim GRS sedang menelpon keluarganya. Di saat itu pun Jack kaget setelah mengetahui bahwa istri yang dicintainya sedang mengandung. Hal ini Jack ketahui setelah anaknya yang berada di mobil bersama istrinya keceplosan mengatakannya. Dasar bocah ya, kecil-kecil udah nggak tahan ngerumpi. Jack pun sontak merasa kaget. Ia terlihat gembira mendengar hal itu. Karena hal ini pun yang selanjutnya menjadi motivasi Jack untuk tetap hidup di situasi mencekam nantinya, agar dapat pulang bersama keluarganya kembali. Sementara itu, di tempat berbeda terlihat seorang pemimpin pasukan militan yang sebelumnya mencoba mengikuti Jack dan Tyrone, sedang mempersiapkan pasukannya untuk menyerang. Selanjutnya tibalah malam di mana grup militan menyerang bangunan kedutaan besar. Tidak sudi mati untuk upah $28 sehari, para pengawal lokal yang dibayar untuk membantu agen keamanan pun dengan cepat menyerahkan diri. Mereka lalu membiarkan penyerang dengan mudahnya mengakses ke bangunan Special Mission. Scott yang merupakan agen keamanan diplomatik mencoba membawa Stephen dan seorang petugas Shane Smith ke dalam tempat aman yang sebelumnya mereka sudah persiapkan. Tidak sanggup untuk memasuki ruang persembunyian duta besar, pasukan militan mencoba meledakkan bangunan tersebut untuk menghabisi orang-orang yang ada di dalam bangunan. Di skin yang berbeda, di aneks terlihat tim GRX yang sangat ingin pergi ke kedutaan besar untuk membantu.
Tapi sang kapten menolaknya karena takut dengan tidak adanya tim GRX akan membuat markas Annex rentang. Menolak untuk mematuhi, tim GRX memberitahu kedutaan dan bertemu dengan agen keamanan diplomatik. Jack dan Woods masuk ke dalam bangunan berusaha menemukan Stevens dan Smith, tapi mereka hanya berhasil menemukan Smith yang sudah mati karena menghirup asap. Kemudian tim tersebut mundur kembali ke Annex, namun diikuti oleh militan setelah Wickland pergi ke arah yang salah. Mengetahui para militan sudah dekat ke Annex, anggota Annex memanggil beberapa bantuan. Salah satu harapan mereka bisa dapatkan dari Glenn Blab Doherty, yaitu seorang petugas GRS yang sebelumnya membentuk sebuah tim termasuk 2 aparatur Delta yang terbang ke tempat mereka. Sementara itu, tim GRS berjuang melawan militan saat mereka berusaha untuk mencapai perimeter Annex pada malam hari. Pada saat para militan mengumpulkan kelompok kembali setelah gagal menyerang, tim GRS melakukan hal yang sama. Mereka harus berlomba dengan waktu untuk menganalisa resiko dari situasi. Di saat yang sama, mereka juga teringat dengan keluarga mereka. Setelah menangkis gelombang serangan yang paling besar, Annex mengetahui bahwa bantuan sedang dalam perjalanan. Tapi sebelum bantuan itu datang, militan meluncurkan mortar yang melukai salah satu agen keamanan diplomatik dan membunuh Woods serta Doherty. Dengan tim GRS yang dikompromikan dan keadaan markas Annex yang rentang, sisa operator GRS melihat konvoi kendaraan yang mengarah ke Annex. Takut dengan hal terburuk, staf operator bersiap untuk melakukan perlindungan terakhir. Sampai terungkap, konvoi tersebut adalah anggota tentara Libya yang mengawal bala bantuan GRS. Mereka juga mengetahui bahwa Stevens ditemukan di balik komplek bangunan kedutaan, tapi dikabarkan meninggal di rumah sakit karena menghirup asap. Saat sisa dari tim menunggu di lapangan terbang bersama jasad Stevens yang merupakan duta besar yang meninggal, Woods dan Doherty mereka merefleksikan kembali peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi dan bagaimana kemungkinan besar mereka tidak akan menerima pengakuan dalam melindungi Annex, karena mereka tidak pernah tercatat pada sejarah. Pada akhirnya semua anggota tim keamanan Annex sudah pensiun dan hidup dengan keluarga mereka.